hadiah Vano Junior. Terlihat kini seperti biasa Raina masih tertidur pulas di pelukan Elvano. Elvano yang sedari tadi memandangi wajah istrinya itu selalu merasa gemas dengan sifat Raina yang selalu membuatnya bahagia, terlebih lagi entah sejak kapan perasaan itu ada. Mami, lihatlah wanita ini, ternyata yang membuat putramu bisa merasa gila saat berjauhan darinya. Dia sama seperti Mami, hanya saja Mami masih lembut dibanding monyet kecil ini. Guman Elvano dalam hati sambil mengelus-elus rambut Raina. Berhenti menatapku seperti itu, aku khawatir kau tidak akan bisa jauh dariku. Ucap Raina tersenyum sambil memejamkan matanya. Aku memang tidak bisa jauh dari monyet kecil ini. Ucap Elvano mencium puncak kepala istrinya itu. Berhenti menatapku seperti itu, Tuan Gabriel Elvano Beethoven. Apa kau tidak lihat terlalu lama di rumah sakit membuatku tidak bisa merawat kulitku? Lihat aku semakin jelek. Ucap Raina kini menatap wajah tampan suaminya sambil memainkan jakun suaminya itu. Kau tetap yang terindah sayang, bahkan sampai nanti kulitmu menua kau akan tetap paling terindah. Ucap Elvano lembut. Kau terlalu banyak nonton drakor, lihatlah kau mulai pintar menggodaku. Ucap Raina terkekeh. Aku tidak pernah menonton itu sayang. Ucap Elvano datar. Oh, berarti aku. Maaf, aku lupa. Ucap Raina dengan polosnya. Ya, terserah Anda saja. Bagaimana dengan perutmu, apa masih sakit? Tidak, aku jauh lebih baik saat ini, tapi bisakah kau membelikanku sebuah boneka? Ucap Raina dengan pandangan berharap. Kau ingin boneka apa? Ucap Elvano lembut. Aku ingin memiliki boneka berbentuk kadal air tapi dengan kepala penda. Ucap Raina dengan santai. Tunggu, kau mengatakan apa? Hei Tuan terhormat, jarak antara telinga Anda dan bibir saya ini hanya berjarak beberapa centi, tapi mengapa Anda tidak mendengarnya? Ucap Raina menatap wajah Elvano. Maksudnya bukan itu, kau ingin boneka kadal air tapi wajahnya bentuk pendek? Sayang, tolong kau masih normal kan? Tidak ada kadal air berwajah penda. Apa tidak ada boneka lain? Ucap Elvano kini berharap Raina tidak meminta hal lain. Ada sih, tapi aku rasa kau tidak bisa melakukannya. Apa aku akan lihat jika aku bisa, maka aku akan lakukan. Ucap Elvano kini. Kemarin aku sempat memesan sesuatu melalui online dan meminta pihak mereka mengirimkannya dengan cepat. Untungnya mereka mengirimnya dengan cepat. Kemarilah. Ucap Raina menarik pelan telinga Elvano agar dia bisa berbisik. Kau bisa mematikan cicitnya dan mengunci pintunya, tidak? Ucap Raina berbisik dengan nada genitnya membuat Elvano terkekeh melihat Raina yang seperti itu. Sejak kapan suaramu menjadi semakin itu? Ucap Elvano menatap Raina. Sejak kau sering menggodaku, sekarang bisakah kau melakukan yang aku katakan tadi? Ucap Raina tersenyum. Elvano langsung melompat dari ranjang itu bergegas mematikan CCTV-nya dan menutup ruangan itu. Untung saja ruangan itu dilengkapi kunci. Setelah selesai dia kembali ke samping Raina, kali ini dia duduk di samping Raina. Elvano membantu Raina untuk menyandar di sisi ranjang itu. Bisakah kau ambil paper bag yang ada di dalam laci itu sayang? Ucap Raina tersenyum nakal. Sayang, ingat bukan hanya kau saja yang ingin, Vano Junior sudah sangat rindu masuk ke dalam rumahnya. Hahaha Vano Junior, maaf rumah Mami lagi ada masalah jadi kamu harus menunggu sebentar. Tapi Mami punya sesuatu untukmu. Ucap Raina kini membalas ucapan absurd suaminya itu sambil menaik turunkan alisnya. Elvano yang mengambil paper bag itu kini menyerahkan kepada Raina istrinya. Sayang, kok aku merasa ada yang tidak beres? Ucap Elvano deg-degan menatap wajah Raina yang senyum-senyum tidak jelas. Tenang sayang, daripada kau mencari boneka kadal air wajah pendek. Soalnya permintaanmu tidak pernah ada yang berbentuk sempurna. Sinis Elvano. Hahaha, tenang, kali ini aku ingin memberikan hadiah untuk Vano Junior yang berhasil memberikan biji kadal air di dalam sini. Hahaha, sejenis apresiasi kepada Vano Junior sayang. Tetapi kok wajahmu tidak meyakinkan?
kau harus yakin dengan istrimu ini. Aku harap begitu. Jangan harap begitu. Tapi bisakah kau membuka celanamu untukku? Aku ingin memberikan hadiah untuknya. Untuk siapa? Untuk itu Vano Junior lah, siapa lagi? Hanya dia yang berani menerobos benteng pertahanan monyet kecil ini. Ya Tuhan, kitanya jauhkan cobaan ini daripadaku. Bukan cobaan sayang, ralat ujian. Ucap Raina menimpali doa suaminya. Oh ya Tuhan, kata monyet kecil, ini ujian. Tunggu, yang berdoakan aku mengapa kau yang menjawab? Ucap Elvano kini merasa frustasi dengan tingkah Raina. Biar doanya cepat diterima sayang. Terus mau kapan kau akan membuka celanamu? Apa perlu aku membantunya? Ucap Raina kini memegang kancing celana suaminya itu. Sayang, ini masih sangat pagi. Aku khawatir dokter datang memeriksamu ke sini. Tenang, dokter datang pukul 9 pagi. Ini masih pukul 8, masih ada waktu 1 jam. Baiklah, kau memang selalu benar. Kini Elvano hanya menggunakan boxer. Hai Vanu. Ucap Raina memukul pelan Vano Junior milik Elvano. Jangan membuatnya bangun sayang. Ucap Elvano kini. Tenang saja, dia sudah menjadi pawangnya. Cetus Raina. Jadi ini hadiah untuk Vano Junior, dan aku ingin kau memakainya sekarang. Ucap Raina kini. Ini apa? Buka saja. Elvano kini membuka paper bag itu dengan sedikit bergetar. Dia membuka bungkusan itu dan... Are you serious, Raina? Ya lucu kan, gemes tahu. Ada bentuk jerapah, gajah, monyet dan ya banteng. Ucap Raina tanpa polosnya menunjukkan celana dalam yang setiap panjangan dari Vano Junior itu terdapat kepala hewan-hewan yang Raina ucapkan. Sayang, Vano Junior baru saja mengatakan dia tidak menyukai kadomu. Ucap Elvano kini, namun hatinya Elvano mengumpati setiap celana dalam itu. Sialan, ini gambar apaan? Vano Junior akan terhina jika seperti ini. Tapi monyet kecil ini akan menghajarku jika aku mengatakan ini. Kalau begitu, aku akan marah padamu dan Vano Junior. Tetapi sayang, jika kau tidak memakainya, setidaknya pakai sebentar kemudian ganti. Aku hanya ingin melihat Vano Junior menggunakan ini semua. Ukurannya tidak muat sayang. Ucap Elvano berusaha mencari alasan. Ini elastis sayang, lihat ini. Ucap Raina menarik-narik celana dalam itu dengan kasar, jelas membuat Elvano bergidik ngeri. Stop, kau membuat Vano Junior terasa ngilu. Ya sudah, pakai sana, atau pakai di sini saja, tidak apa-apa. Ucap Raina tersenyum nakal. Bisa besok-besok saja sayang. Aku ingin sekarang sayang. Baik, demi biji kadal air kau harus berkorban Gabriel. Ucap Elvano dalam hati. Kini Raina terkekeh melihat wajah Elvano yang merasa kesal. Saat Elvano membuka celana dalamnya itu membuat Raina sedikit terbelalak melihat benda tumpul itu. Kemudian menutup tangannya dengan tangannya. Kau senang mengganggunya, tapi kau tak ingin menatapnya, dasar monyet aneh. Aku hanya merasa belum terbiasa. Sekarang pakai cepat. Ucap Raina melempar bentuk gajah. Elvano dengan wajah tertekan kini menatap lesu ke arah Raina, sambil memakai celana dalam itu. Sudah. Ucap Elvano kesal. Oh my gosh, so cutie. Ucap Raina tertawa. Sudah belum, aku ingin mandi. Gerutu Elvano. Masih ada 3 lagi sayang. Sudah simpan saja, saat kau kembali ke mansion kita coba lagi ya. Ucap Elvano kini dengan kesal. Tunggu 5 menit, aku sangat menyukai bentuknya. Lihatlah, Vano Junior mempunyai kepala gajah sekarang untuk menemaninya. Lucu dari mana sayang, astaga. Ucap Elvano frustasi. Hei, apa kau buta, ini sangat lucu, lihatlah, gajahnya tersenyum. Ya Tuhan, sampai kapan istriku akan seperti ini? Ini dikatakan lucu, aku melihatnya sangat menyeramkan. Guman Elvano dalam hati.
Hai Vano Junior, are you happy? Ucap Raina polos. No, this so bad. Cetus Elvano. Apa? Kau bilang buruk? Ucap Raina ingin menangis. Jelas mood ibu hamil itu membuat Elvano semakin frustasi. Nomor nu. Just kidding Raina. Ini sangat lucu, terima kasih. Ucap Elvano tersenyum terpaksa kepada Raina. Tokak. Tok. Tok. Pintu kamar ruangan Raina diketuk kasar. Raina, buka ah. Kau harus diperiksa. Ucap Belva dari luar. Mampus. Mana celanaku sayang? Ucap Elvano panik. Di mana kau meletakkannya tadi? Oh ini. Ucap Elvano berlari ke kamar mandi. Sayang, ini bagaimana? Apa kau mau Kak Belva melihat perbentukan hadiah ini? Sialan, aku lupa. Sebentar sayang. Ucap Elvano panik mengambil semua hadiah konyol itu. Jelas Raina terkekeh melihat kepala gajah itu bergoyang setiap kali melihat Elvano berlari. Raina langsung turun dari ranjang itu untuk membuka pintu. Mengapa lama sekali? Di mana suamimu? Apa dia meninggalkanmu? Ucap Belva kini melihat Raina yang membuka pintu sambil membawa infusnya itu. Dia sedang mandi, Kak. Ucap Raina kini. Jangan banyak berjalan, kau harus berderas seminggu ini. Ya, hanya ini, karena tidak ada yang bisa membuka pintu selain Gabriel. Dia saat ini sedang berada di kamar mandi. Ya sudah, berbaringlah, aku akan memeriksanya. Ucap Belva kini sedikit lembut, tidak ada lagi tatapan tajam dan sebagainya. Memeriksa kandungan yang sekarang jalan menuju 4 minggu. Apakah baik-baik saja, Kak? Saat ini semua baik-baik saja, asal kau tidak banyak berpikir dan minum vitamin ini setiap hari. Terima kasih, Kak. Ucap Raina kini mencoba untuk menunggu keadaan kakaknya baik-baik saja. Hendra kali ini berada di ruangan gelap. Di dalam ruangan itu, dia menatap wanita yang sedang terduduk dengan keadaan sangat mirip. Ucap Hendra kepada pengawal yang berjaga. Pengawal itu memberikan segelas air kemudian menyeramkan ke wajah Talita. Talita tersadar dari pingsannya kini mencoba sekuat tenaga menyadarkan dirinya. Hendra? Lirih Talita pelan. Akhirnya kau sadar. Ucap Hendra tersenyum miring. Sayang, lepaskan aku. Ucap Talita kini kepada Hendra. Apa? Sayang? Hahaha, baru sekarang kau memanggilku sayang? Cuy, kau bukan apa-apa lagi Talita. Maafkan aku. Aku salah. Tolong lepaskan aku, Hendra. Isak Talita. Lepaskan? Wah, kau ingin lepas rupanya. Tapi sayang, kau takkan pernah lepas Talita. Dengarkan aku, Hendra, aku masih sangat menyayangimu, jadi tolong lepaskan aku. Aduh ya nenek lampir sekarang bisa memohon rupanya. Dan apa itu kau mengatakan sayang? Wow, aku rasa kau memang wanita gila. Maafkan aku, Hendra. Aku... Apa? Kau mau menjelaskan kau memilih hidup dengan Matthew daripada seorang pengawal pribadi? Begitu? Kau menganggap aku tidak memiliki kekuasaan sebesar Matthew? Hahaha, sayang sekali, kau terlalu gila dengan kekayaan Talita. Kau tega meninggalkanku hanya karena pria tua itu? Dan ya, kau pikir aku tidak tahu kaulah pembunuh dari Nyonya Besar Diana. Dan satu lagi, Tuan Elvano sudah mengetahuinya dan kurasa kau akan matiin setelah Nyonya Raina pulih. Dan ya, satu lagi, aku berterima kasih kepadamu karena kau telah meninggalkanku dan membuktikan jikalau nenek lampir sepertimu tidak pantas untuk seorang pengawal. Haha. Hendra, maafkan aku. Sekali ini tolong lepaskan aku. Aku masih sangat mencintaimu, Hendra, ku mohon. Persetan dengan cinta, aku muak denganmu Talita, sangat-sangat muak. Dan ya, nikmatilah hidupmu. Dan selamat tinggal. Ucap Hendra kini meninggalkan Talita. Hendra, lepaskan aku, kumohon. Lepaskan. Teriak Talita namun Hendra mengabaikannya.
Aku tidak bisa menerima kembali pengkhianat Talita. Kau sendiri yang tega menyakitiku. Lirih Hendra kini pergi meninggalkan gedung eksekusi Mikik Elvano. Aku akan menyuntikkan obat kemarin nanti siang, beristirahatlah. Dan ya aku hanya akan di sini untuk mengobatimu, setelah ini aku akan kembali ke Itali. Ucap Belva dengan datar. Kakak tidak ingin berlama sebentar saja, aku ingin menghabiskan waktu berdua dengan kakak. Tidak. Aku akan pulang setelah kau membaik. Lagi pula kau sudah bahagia, bukan? Kau tak memerlukanku lagi. Bagaimanapun Raina masih membutuhkan kakak. Sudahlah Raina. Stop membuatku menjadi orang paling egois. Kau akan bahagia di sini bersama suamimu dan anak-anakmu, jadi stop membuatku merasa bersalah terhadapmu. Kakak maafkan Raina. Lirih Raina kini. Tidak ada yang perlu dimaafkan, kau sudah memilih kehidupanmu, bukan? Tetapi selama ini hanya kakak yang selalu ada untuk Raina, kak. Stop Raina! Aku bilang stop! Lakukanlah semua sesukamu. Bahkan saat kau menikah apa kau pernah bertanya? Tidak kan? Jadi stop seolah-olah aku menjadi kakak yang baik untukmu. Aku tahu aku salah, kak. Kau tidak salah. Jadi berhentilah merasa bersalah. Beristirahatlah. Dan makan dengan cukup. Obat itu memiliki efek yang kuat. Jadi kau harus kuat. Lirih Belva kini pergi meninggalkan adiknya itu dengan menahan air mata. Belva mencoba menguatkan dirinya. Kak. Teriak Raina menangis. Sedangkan Belva kini berlari ke ruangannya. Terlihat Daven yang membawa makanan dari kantin rumah sakit untuk Belva. Daven melihat Belva yang berlari menangis memasuki kamar mandi. Hiski! Hiski! Teriak Belva di kamar mandi. Ternyata kamar mandi itu tidak tertutup rapat. Daven melihat Belva yang terinsuk duduk di lantai kamar mandi itu menghidupkan air shower kamar mandi itu hingga dia basah. Aku gagal menjagamu, Raina. Bertahun-tahun aku menjagamu dari kejauhan agar kau aman, sekarang kau malah masuk ke dalam dunia sepertiku. Kakak terlihat egois dan keras karena kakak tak ingin kau menderita sepertiku. Kau lihat aku harus mengandung anak yang bukan dari orang yang kakak cintai. Kakak membunuh ayah kandungnya sendiri. Dan kau, cukup kakak yang seperti ini, kakak tak ingin kau masuk terlalu jauh tapi semua menyalahkan kakak. Hahaha, setidaknya kau menikah dan mempunyai anak dari orang yang kau cintai dan aku. Aku tak ingin Daven menanggung semua ini. Jauh lebih baik aku pergi. Ucap Belva kini menangis terisak. Di satu sisi Elvano yang mendengarkan perdebatan Raina dan Belva merasa sedih melihat wanitanya menangis seperti itu. Elvano mendekat ke arah Raina. Memeluk tubuh Raina. Tenanglah sayang, aku akan berbicara dengan Belia. Aku sudah mengecewakannya, Habi. Tidak sayang, kau melakukan itu karena aku yang memaksamu saat itu. Tapi tetap saja aku yang salah. Kita akan membujuknya, jadi berhentilah menangis. Ucap Elvano lembut. Raina masih saja menangis, bahkan Elvano sampai berulang kali membujuk wanita itu agar terdiam dari tangisannya. Elvano takut Raina akan drop jika terus menangis. Next Town. Bab 57 pindah ke mansion. Seperti yang Belva katakan tadi siang ini, Belva kembali memeriksa keadaan Raina. Mulai membaik, bahkan terlihat janin dalam kandungan Raina mulai menerima obat-obat yang Belva suntikan. Hubungan Raina dan Belva masih saja dingin. Tapi kalau ini suasana berbeda saat Belva datang bersama Liana, Salsa dan lainnya. Namun yang membuat terkejut kala tiba-tiba pengawal Yakuza masuk memberikan tab dan laptop kepada nona muda mereka. Bukan hanya terkejut, Hendra sendiri seperti kagum dengan wanita-wanita mafia itu. Terlebih cara Liana, melihat Liana yang sedari tadi tidak ada kesulitan dalam dunia IT itu. Niat awal untuk melihat siapa yang memperhatikan mereka, tapi Liana malah menemukan pada CCTV ruangan Raina dirawat disadap oleh seseorang. Tunggu, mengapa di sini ada dua user? Ucap Salsa heran saat memasuki user utama CCTV rumah sakit itu. Maksudnya? Ucap Belva. Lihat ini, Kak, CCTV ruangan Raina terdapat user lain,
bukan atas nama rumah sakit. Ucap Salsa. Belva dengan spontan langsung mendekat ke arah Salsa dan Liana. Apa yang mau kulihat? Kau hanya menunjukkan orang-orang berjalan di sekitar koridor dan kita yang berkumpul. Ucap Belva menepuk pundak Salsa. Hahaha, ya aku lupa kau tidak tahu ginian nyonya. Maaf ya, saya suka lupa kalau Anda dokter. Ledek Salsa kepada Belva. Saat perdebatan itu, tiba-tiba Liana berbicara dengan nada terkejut. Lucas Moore? Who is that? Ucap Liana melihat semua data-data pemilik user itu. Orang yang membuat Raina seperti ini. Ucap Elvano dengan datar. Sedangkan Belva sudah mengepalkan tangannya. Lacak lokasinya. Ucap Belva yang terlihat sangat marah. Sabar kak, semua butuh proses. Ucap Salsa. Dia membatasi usernya hanya sampai sini saja. Ucap Liana. What the fuck? Umpat Belva. Dia memperhatikan wajah Raina yang masih terlihat pucat meskipun keadaan janinnya jauh lebih baik sekarang. Elvano yang setia mendengarkan perkataan mereka dengan setia juga dia berada di samping istrinya itu. Hendra, cari tahu di mana keberadaan Lucas secepatnya. Aku tidak ingin kehilangan jejaknya. Ucap Elvano dengan pandangan penuh amarah. Lucas akan kuhabisi kau. Takkan kubiarkan kau berkeliaran setelah kau menyakiti monyet kecilku. Umpat Elvano dalam hati. Sayang berarti selama ini. Ucap Raina panik berbisik kepada. Tenang sayang, aku takkan membiarkanmu terluka lagi. Bisik Elvano. Ye, bukan itu. Terus apa? Dia pasti melihat kita lagi ituan. Cetus Raina. Aku selalu mematikan CCTV jika kita lagi begitu sayang. Haft, untunglah. Ucap Raina mengelus dadanya merasa aman. Perdebatan dan juga perbincangan mereka membuat Raina merasa lelah. Semua orang nampak mengerti pembahasan itu, hanya dia saja yang tak paham setiap maksud kata per kata yang mereka ucapkan. Hendra, mereka sedang membahas apa? Bisik Raina yang tidak jauh dari Hendra. Musuh nyonya. Kau kenal musuhnya? Kalau Lucas aku kenal tapi yang lain tidak. Mengapa kau tidak tahu? Ucap Raina polos. Kami belum berkenalan nyonya, jawab Hendra kini sama absurdnya dengan Raina. Seharusnya kau ajak saja kenalan agar kau mengenalnya, jadi saat aku menanyakan padamu kau langsung tahu. Seharusnya seperti itu nyonya. Tapi aku rasa jauh lebih baik nyonya saja yang berkenalan dengan mereka, jadi kau tak perlu menanyakan kepada aku. Kau betul, kalau begitu kau cari nomor telepon genggamnya agar aku bisa menanyakannya. Bagaimana jika kita bertemu langsung nyonya, itu ide yang bagus. Nah kau bet? Ucap Raina terpotong kala dengan tiba-tiba Elvano menatap tajam ke arah Raina dan Hendra. Hehe sayang, kami hanya bercanda kok. Ia kan bekicot. Ucap Raina kini kepada Hendra. Tidak, Tuan Nyonya mengatakan bahwa dia ingin berkenalan dengan Vincent. Vincent musuhnya mereka. Ucap Hendra kini membalas nyonyanya itu. Tidak. Bekicot itu berbohong sayang. Tidak Tuan, Nyonya memang mengatakannya tadi. Raina. Devon. Ucap Elvano menekan suaranya. Program completed. Suara laptop Liana berbunyi. Liana tersenyum miring. Hancurkan CCTV itu, mereka merekam semua aktivitas di dalam ini. Tunggu, berarti dia tahu siapa kita? Ucap Salsa kini. Bisa saja, tapi aku rasa dia takkan berani menyerang, bagaimanapun identitas Alex tidak bisa disembunyikan. Nama Casa Nostra dan The Camera sudah terkenal di seluruh dunia. Ucap Devon kini membuka suaranya. Mother fucking shit! Umpat Belva kini menatap tajam ke arah laptop Liana. Terlihat cengkeraman tangan Belva. Stop menyakiti dirimu, Belza! Ucap Alex yang melihat Belva mencengkeram sofa itu. Kau lihat ini! Kau lihat Raina seperti ini kehidupan jika kau hidup dengan mafia.
Sekarang kau memutuskan untuk hidup dengan dia, maka kau harus terima semua ini. Alasan kakak marah padamu bukan karena ingin memisahkanmu, anakmu dari dia. Tapi kau harus siap mempertaruhkan semua. Ucap Belva kini kepada Raina yang sedari tadi hanya bisa diam. Sudahlah kak, sampai kapan kau akan memarahi dia? Biarkan dia memilih apa yang terbaik dengannya. Lagi pula semua sudah takdir. Kita tak bisa menentang itu. Ucap Salsa yang merasa kasihan dengan Raina. Kak, apa boleh Raina pulang? Bisakah dia dirawat di mansion saja? Ucap Elvano kini kepada Belva. Siapa yang kau katakan kakak? Ucap Belva sinis. Belva mau sampai kapan kau seperti ini? Ucap Jack kini bersuara sejak kemarin dia memang tidak mau ikut campur. Sampai dia pantas menjadi suami Raina. Cetus Belva. Apa yang harus kulakukan untuk membuat kakak menerimaku? Aku mohon tolong jangan pisahkan aku dan Raina. Ucap Elvano kini. Iya nyonya jangan pisahkan kadal air ini dengan monyet kecilnya. Ucap Hendra dengan polosnya. Bagus kau pintar. Ucap Raina tersenyum sambil menepuk-nepuk lengan Hendra. Siapa dulu dong bekicot? Ucap Hendra kini. Wah, kadal air dan monyet kecil, dua spesies yang unik. Bagaimana kalau kita buat seperti itu kok? Ucap Salsa berbinar kepada Jack. Tidak sayang. Ucap Jack kepada Salsa lembut. Tapi lucuku. Renyek Salsa. Hahaha lucu kalau kok Jack memanggilmu babi dan kau memanggil Jack anjing. Pasti sangat-sangat lucu. Cetus Liana kini yang masih fokus dengan laptopnya bersama dengan Daven. Nah ide bagus tuh kok. Kobe panggil aku babi aku panggil kau anjing. Ucap Salsa tersenyum. Sayang apa kau lupa membawa otakmu tadi dari mansion? Ucap Jack dengan pandangan kesal. Sepertinya tertinggal kok. Ucap Salsa menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sudah hentikan. Jika kalian membahas hewan. Cetus Belva. Raina boleh pulang, aku sendiri yang akan merawatnya. Tapi aku butuh beberapa obat racikan untuk janinnya. Ucap Belva kini memilih fokus untuk adiknya. Yes. Ucap Raina senang. Jelas tingkah Raina dilihat oleh seluruh pasang mata. Termasuk Daven dan Liana. Dia kesurupan apa? Cetus Liana kepada Daven. Entahlah aku pun tak tahu. Balas Daven tertawa. Melihat semua itu, Liana dan timnya pergi untuk melakukan sesuatu hal. Kali ini misi Belva tidak diikut sertakan karena harus membantu pemindahan Raina dari rumah sakit ke mansion milik Elvano. Elvano terus menatap Belva yang mengurus istrinya. Tapi selembut apapun Elvano berbicara tetap saja Belva terlihat sinis. Sama seperti pertemuannya dengan Raina. Tapi bedanya dengan Belva, Elvano merasa ngeri jika Belva sudah menatapnya dengan tajam. Bukan karena takut akan pergerakan Belva. Hanya saja Elvano takut dipisahkan dari monyet kecilnya. Saat Belva membawa tasnya dengan cepat Elvano ingin membantu Belva. Aku masih punya tangan. Kau bawa saja istrimu itu. Cetus Belva sinis. Bye-bye kak. Ucap Elvano. Daven yang melihat itu hanya menggelengkan kepalanya. Belva. Ucap Daven lembut. Ya aku takkan seperti itu lagi. Ucap Belva memberikan tasnya itu kepada Daven. Kini Raina, Elvano, Belga dan Daven telah sampai di mansion Beruven itu. Bagi Belva mansion itu tidak kalah mewah dengan milik Giozak ataupun Wijaya. Elvano yang setia mendorong istrinya pada kursi roda kini memasuki ruangan itu dengan tersenyum bahagia. Aha aku lebih menyukai wangi mansion ini. Ucap Raina. Teriak Raina seperti biasa kini memenuhi mansion itu.
Seluruh pengawal dan pelayan kini tersenyum memandang kedatangan Raina. Hai semua. Apa kalian merindukanku? Celoteh Raina kini. Semua pengawal hanya mengangguk dan tersenyum setuju dengan ucapan nyonya mereka. Di mana Gena dan Eli, ucap Raina yang tak melihat dua pelayan pribadinya itu. Kami di sini nyonya, ucap Eli yang berada di sudut ruangan itu. Ah, monyet kecil ini merindukan monyet Wakari dan monyet Jepang ini, haha, ucap Raina tertawa. Belva melihat wajah bahagia Raina kini hanya tersenyum melihat tingkah adiknya itu. Dan ada sedikit rasa bersyukur jika semua orang menerima adiknya itu. Hai kalian semua, monyet kecil ini ingin mengenalkan seseorang. Dia adalah kakakku, aku memanggilnya dengan naga. Ya, bagaimanapun mulutnya jika berbicara sangat panas. Dan bisa membuat mental kalian down. Lihat saja kadalair ini, dia sendiri sampai terdiam menghadapi naga ini. Raina, hentikan, kau sudah berbicara terlalu banyak. Tenang saja sayang, aku baik-baik saja ah. Kalian siapkan kamar untuk Kak Belia dan calon suaminya, ucap Raina kepada pelayan. Adikmu apa tidak lelah berbicara terus? Bisik Daven kepada Belva. Itu masih sedikit, biasanya dia akan lebih banyak berbicara, balas Daven. Sayang, ucap Raina merentangkan tangannya kepada Elvano. Seperti biasa jika Raina seperti itu tandanya monyet kecil itu meminta untuk digendong. Elvano mengerti dan menggendong tubuh Raina ala bridal style. Anggap saja mention sendiri, ucap Elvano kembali mencoba akrab dengan kakak Raina. Kak, jika diajak berbicara itu dijawab loh, kakak kan manusia bukan patung, ucap Raina dengan santainya. Tuan, kita tidak bisa menerobos masuk ke CCTV itu lagi. Yang ada mengapa tangkapan visualnya menunjukkan lokasi ini, ucap Ite yang kerjanya disewa oleh Lukas. Why? Sepertinya penyadapan kita telah diketahui, tapi mengapa tidak ada jejak yang tertinggal? Apa kau yakin? Aku yakin Tuan. Aku rasa yang mengerjakan ini memiliki kemampuan di atas rata-rata. Terus jika itu di atas rata-rata, kau di mana? Di bawah rata-rata gitu? Terus apa gunanya aku membayarmu mahal? Ucap Lukas menatap tajam ke arah Ite yang dia pekerjaankan itu. Sekarang cari tahu kembali, ucap Lukas kesal. Kalian bagaimana? Apa sudah? Sudah Tuan, ucap pengawal itu kepada kepat Lukas. Aku akan menghancurkanmu Elvano, guman Lukas dalam hati. Bab 58 Adu Kemampuan.